Masih muda loh, masih muda tapi ini pemahaman dibilang IT udah mantep banget ya Mas Jelas Hafez. dong, namanya juga lulusan universitas. Iya. Kan? Nih Mas Hafez nanti kan akan menjelaskan perihal isinya seperti apa. Tampilannya, UI-nya, apa aja itu ada LMS, web builder, webinar dan lain-lain. Nah saya mau tanya, dari ke-8 fitur ini, yang paling Mas Hafez suka itu yang mana? Yang paling disukai jelas tentu LMS, karena di situ tempat kita ngisi semua konten pelajarannya. Oh, jadi LMS itu konten pelajaran dan bagaimana mendelivery ke para calon murid ya? Pada para siswa. Baiklah, langsung aja kalau gitu Bapak Hafez saya persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Yohan. Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini sekalian, perkenalkan sebelumnya nama saya Hafez Arsi selaku Technical Support Specialist dari GetCourse. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang dimiliki di dalam GetCourse. Ya, jika Bapak dan Ibu yang hadir di sini sekalian memiliki kursus atau pelatihan online yang ingin dijual, kursus atau pelatihan yang ingin dijual secara online, Bapak dan Ibu memerlukan landing page untuk mempromosikannya dan memasarkannya kepada siswa atau pembeli. Nah, dalam membuat landing page ini Bapak dan Ibu memerlukan keahlian di bidang pemrograman atau coding. Namun di GetCourse sudah disediakan template-template yang bisa dilihat di sini beberapa contohnya. Beberapa contohnya seperti di sini yang bisa Bapak Ibu pilih dan bisa diganti desainnya dan kata-katanya dengan sangat mudah. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu memiliki keahlian di bidang pemrograman tersebut. Begitu. Selanjutnya di GetCourse juga ada fitur yang dinamakan white labeling. White labeling ini berfungsi untuk mengembangkan brand atau merek dari sekolah yang Bapak dan Ibu jual. Begitu. Dengan cara menambahkan custom domain yang nama domainnya bisa Bapak dan Ibu beli di web hosting yang ada di Indonesia. Nah, di sini salah satu contoh dari landing page yang ada di GetCourse. Selain sebagai halaman penjualan, landing page ini juga bisa berfungsi sebagai halaman pendaftaran. Nah, di sini untuk halaman penjualan dan juga sebagai profil sekolah. Agar siswa tahu ini sekolah apa sih yang dijual di sekolah ini, program-programnya seperti itu. Nah, saya sudah membahas mengenai landing page dari sisi kita sebagai pemilik sekolah. Selanjutnya bagaimana jika ada siswa yang ingin membeli kursus atau program pelatihan yang dijual oleh Bapak dan Ibu. Nah, siswa yang ingin membeli program pelatihan cukup mengakses landing page tersebut. Setelah mengakses, siswa bisa memilih program pelatihan yang dijual di dalam landing page. Setelah memilih, siswa cukup mengisi formulir pembelian atau pendaftaran dengan informasi pribadi sederhana seperti nama, email, dan nomor telepon. Dan bisa langsung klik tombol daftar atau beli. Yang selanjutnya akan diarahkan atau dialihkan ke halaman pembayaran. Pada halaman inilah siswa akan melakukan transaksi pembayaran. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena GetCourse telah bekerja sama dengan payment gateway yang ada di Indonesia, yaitu Zendit dan juga Doku. Lalu jika Bapak dan Ibu memiliki siswa internasional, Bapak dan Ibu juga bisa mengintegrasikan metode pembayaran menggunakan Stripe ataupun PayPal. Selain itu, di halaman pembayaran ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan add-on atau upselling. Add-on dan upselling ini adalah opsi tambahan yang bisa dibeli oleh siswa. Ditempatkan di halaman pembayaran gunanya agar siswa membeli produk dan layanan yang dijual oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Selanjutnya jika siswa sudah melakukan pembayaran, siswa akan menerima email konfirmasi seperti berikut. Yang isi emailnya adalah tautan menuju akses ke pelajaran atau kursus yang telah dibeli. Nah, disinilah letak salah satu keunggulan dari GetCourse, yaitu Bapak dan Ibu tidak perlu mengirimkan email konfirmasi berikut secara manual. Karena di GetCourse Bapak dan Ibu bisa membuat proses otomatisasinya. Selain email konfirmasi, Bapak dan Ibu juga bisa mengirimkan email pengingat atau email reminder
kepada siswa yang belum melakukan pembayaran. Jadi misalkan ada siswa yang sudah membuat pesanan di landing page namun belum melakukan pembayaran, dalam jangka waktu tertentu email pengingat akan dikirimkan. Dan jangka waktunya bisa diatur dengan membuat proses. Seperti yang bisa dilihat pada slide, ini adalah contoh prosesnya. Sehingga dengan proses ini akan mengurangi kerja administrasi dari sisi Bapak dan Ibu. Untuk email konfirmasi juga bisa dibuat prosesnya seperti ini. Begitu. Nah, bisa dilihat pada slide, ini adalah tampilan dari halaman akun siswa yang sudah mendapatkan akses ke portal pembelajaran yang dibeli. Selain bisa diakses melalui desktop atau PC atau laptop, siswa juga bisa mengakses portal pembelajarannya melalui aplikasi mobile yang dapat di-download di Play Store ataupun App Store. Oke. Nah, setelah saya membahas dari sisi siswa, sekarang saya akan kembali lagi ke sisi pemilik sekolah, yaitu fitur LMS atau Learning Management System. Di fitur inilah Bapak Ibu akan menambahkan konten pelajaran yang dijual. Konten yang ditambahkan bisa berbentuk teks, video, ataupun gambar. Untuk video di GetCourse menyediakan 2 opsi yang bisa Bapak dan Ibu pilih. Apakah ingin mengupload video langsung ke dalam platform atau mengintegrasikan menggunakan YouTube. Setiap opsi masing-masing ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jika Bapak dan Ibu mengupload atau mengunggah video langsung ke platform, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur proteksi berupa watermark yang bisa dilihat. Seperti ini watermarknya, dia ada bentuk begitu. Dan fitur watermark ini bisa diatur kemunculannya. Sebagai contoh, pada 10 detik pertama sejak video diputar atau pada 30 detik pertama, dan seterusnya tergantung konfigurasi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nah, di fitur di GetCourse untuk bentuk watermarknya juga ada beragam, bisa dilihat. Di sini ada bentuknya beragam yang bisa, yang setiap siswa akan miliki pola dan bentuk yang berbeda-beda. Kenapa bentuknya berbeda-beda? Itu untuk mencegah jika ada oknum siswa yang mencoba membajak konten video yang Bapak Ibu miliki menggunakan software-software ilegal. Dan jika Bapak dan Ibu sudah menemukan ada pembajakan tersebut, Bapak dan Ibu bisa mencari tahu menggunakan pola dan kombinasi yang terdapat di video tersebut. Jadi Bapak dan Ibu bisa menemukan siapa oknum yang melakukan pembajakan dan dapat mengambil tindakan apa yang ingin dilakukan terhadap oknum tersebut. Selanjutnya, jika membicarakan soal pelajaran tentu tidak dapat lepas dari tugas ataupun tes. Nah, di GetCourse Bapak dan Ibu bisa memberikan tugas atau tes tersebut kepada siswa. Bisa membuatnya juga dengan berbagai bentuk seperti esai atau pilihan ganda. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa mengatur, di GetCourse bisa mengatur apakah jawaban yang siswa berikan akan dinilai secara otomatis oleh sistem atau dinilai secara manual oleh guru dan tutor yang bertanggung jawab. Selain itu, opsi jawaban yang bisa diberikan siswa juga beragam. Bisa berbentuk esai, teks, gambar, video, sampai audio. Lalu pada setiap akhir kursus tentunya siswa akan diberikan hasil atau sertifikat. Tanda sudah menyelesaikan program pelatihan. Di GetCourse Bapak dan Ibu bisa memberikan sertifikat tersebut secara otomatis sehingga memudahkan Bapak dan Ibu dan mengirimkan template sertifikat ini dengan template yang sudah Bapak dan Ibu buat sendiri. Selanjutnya di GetCourse Bapak dan Ibu juga memiliki kemampuan yang jika ada yang ingin mengadakan kelas online atau webinar langsung di dalam platform, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu berlangganan sistem atau program webinar tambahan lainnya. Yang bisa dilihat dalam slide, ini adalah tampilan webinar dari sisi penyelenggara. Lalu jika Bapak Ibu mengadakan webinar di dalam platform GetCourse, Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir mengenai pencatatan siapa saja peserta yang menghadiri webinar. Karena
sistem di GateCourse akan mencatat secara default dan otomatis siapa saja peserta yang menghadiri webinar. Sebagai contoh, bisa pencatatan 10 menit sesudah awal siaran langsung atau 30 menit dan seterusnya tergantung pengaturan yang dibuat. Dan pencatatan ini akan dilakukan sampai webinar selesai. Data yang dicatat juga akan tersimpan di database sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir mengenai jika ada datanya yang hilang. Seperti itu. Nah, kalau sebelumnya tampilan webinar dari sisi penyelenggara, berikut adalah tampilan webinar dari sisi peserta. Itu. Nah. Selain itu, di LMS atau Learning Management System, Bapak dan Ibu juga bisa mengakses statistik progres pembelajaran siswa. Di statistik progres pembelajaran ini, Bapak dan Ibu bisa menemukan berbagai informasi seperti jumlah siswa yang terdaftar di tiap pelajaran atau program kursus yang dijual, lalu berapa banyak siswa yang sudah menjawab tugas atau tes, dan berapa banyak siswa yang telah menyelesaikan program kursus yang Bapak Ibu jual. Selanjutnya dari fitur LMS, di GateCourse juga menyediakan fitur CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini memiliki kemampuan untuk menyimpan data pengguna. Data pengguna yang disimpan bisa data pengguna lama yang sudah Bapak dan Ibu miliki atau data pengguna baru yang mendaftar melalui landing page yang Bapak dan Ibu buat di dalam akun GateCourse. Selain untuk menyimpan data, Bapak dan Ibu juga bisa melihat detail informasi yang ada di dalam akun siswa. Informasi yang bisa dilihat dapat berupa total pesanan, lalu total pembayaran, lalu status pembayaran. Bisa dilihat status pembayaran sudah selesai atau baru dibuat, seperti itu. Selanjutnya di CRM ini setiap akun siswa, setiap akun pengguna, baik itu siswa, guru ataupun admin memiliki user profilnya masing-masing. User profil ini berfungsi sebagai kartu identitas yang memudahkan Bapak dan Ibu untuk memantau aktivitas dari setiap pengguna. Di kartu identitas ini Bapak dan Ibu juga dapat melihat detail informasi mengenai data siswa, lalu mengenai status pesanan, aktivitas siswa, lalu mengenai apa yang produk yang sudah dia beli, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya di CRM ini juga bisa mendeteksi jika pengguna melakukan aktivitas yang mencurigakan. Misalkan ada siswa Bapak dan Ibu yang membagikan username dan password sekolahnya kepada orang lain. Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasinya menggunakan fitur CRM ini karena sistem akan mencatat perbedaan alamat IP atau perangkat yang digunakan. Sehingga jika Bapak dan Ibu melihat ada siswa yang menggunakan perangkat yang berbeda, Bapak dan Ibu dapat segera mengambil tindakan untuk akun tersebut demi menjaga keamanan konten yang Bapak dan Ibu jual. Selanjutnya di CRM ini data pengguna juga bisa dikelompokkan menjadi 2 kategori atau 2 tipe, yaitu grup dan segmen. Untuk grup itu adalah data pengguna yang dikelompokkan secara manual oleh admin atau Bapak Ibu sebagai pemilik sekolah. Sementara segmen adalah data pengguna yang dikelompokkan berdasarkan aturan dan dibuat secara otomatis. Sebagai contoh, di sini ditetapkan aturan email yang sudah dikonfirmasi. Aturan yang dibuat adalah email yang dikonfirmasi. Lalu di bawahnya adalah hasilnya. Di bawah aturan terdapat 2 pengguna. Nah, 2 pengguna ini akan dikelompokkan ke dalam aturan ini secara otomatis. Jadi itu perbedaannya dengan grup. Selanjutnya, jika sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat statistik progres pembelajaran siswa, di sini bisa Bapak Ibu lihat kalau penjualan atau transaksi juga memiliki data yang relevan. Data di statistik ini bisa Bapak Ibu lihat dengan menggunakan tabel ataupun grafik.
Dan untuk jenis datanya bisa Bapak Ibu tentukan bagaimana cara segmentasinya sesuai dengan kebutuhan yang Bapak dan Ibu miliki. Selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa melihat traffic pengguna yang mengunjungi landing page Bapak dan Ibu. Informasi yang bisa dilihat di traffic ini bisa berupa jumlah pengguna yang mengunjungi landing page, jumlah pengguna yang mendaftar, dan jumlah pengguna dan total pesanan atau juga total pendapatan. Semua informasinya bisa dilihat di traffic ini. Terakhir, penting untuk diketahui bahwa GetCourse Indonesia telah berbadan hukum. Jadi pasti kami sudah mengikuti aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga sudah beroperasi dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai privasi dan kebijakan, Bapak dan Ibu dapat mengakses situs web resmi kami yang ada pada slide berikut. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberi Bapak Ibu pemahaman yang lebih baik mengenai platform GetCourse. Terima kasih. Ya. Thank you Mas Hafiz. Mas. GetCourse Indonesia sudah berbadan hukum. Jadi ini biasanya calon customer nanya, ini legalitasnya bagaimana? Atau ketentuan-ketentuannya sudah mengikuti perundang-undangan yang ada di Indonesia atau belum? Jelas sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi PT GetCourse Platform Indonesia ini sudah berbadan hukum ya. Sudah. Mas Hafiz ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan sebentar. Untuk Mas Hafiz sendiri juga nanti akan dibantu oleh Ibu Nadia. Ibu Nadia mungkin bisa di depan atau duduk di situ dekat Ibu Nisa. Baik, Pak Hafiz silakan ditunjuk. Iya. Bapak yang baju biru silakan Pak. Iya. Cik, selamat siang teman-teman semuanya. Iya, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Josafat, biasa dipanggil Bang Jos, akun TikTok Bang Jos 99, follower 240.000. Terima kasih. Sekaligus kenalan nih. Saya sih udah biasa juga ya. Biasa gimana Pak? Biasa main TikTok? Berurusan Joget. Dengan ini ya yang namanya kursus online. Kursus online, baik. Iya. Pertanyaan saya simpel aja, itu tadi kan sempat ditunjukkan tentang database. Nah, database itu sangat-sangat penting ya buat kita karena benar tadi yang dibilang Kak Anissa bahwa pada akhirnya customer base itu, database kita itu sangat-sangat penting. Kita bisa tawarin mereka lagi dan lagi dan lagi dan lagi terus sampai kiamat. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah di GetCourse itu bisa import atau ekspor database tadi? Contoh nih, saya kan punya member belajar tuh mungkin hampir 10.000, jadi apakah bisa dimasukin dan kita bisa kirim pesan ke mereka bahwa misalnya nih sekarang saya ada di GetCourse, terus kalau kalian mau beli kursus lagi ada di GetCourse sekarang ini gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Yos. Terima kasih Bang Yos. Terima kasih. Oke. Untuk import atau ekspor data di GetCourse Bapak dapat melakukannya. Untuk data pengguna Bapak bisa mengimport secara blast atau maksudnya jika Bapak sudah punya data pengguna ada 10, Bapak tidak perlu mengimport datanya secara satu-satu. Itu bisa langsung diimport di GetCourse secara langsung gitu. Lalu untuk data statistik Bapak bisa mengekspornya, mendownloadnya sehingga bisa disimpan dalam berbentuk Excel. Seperti itu. Baik Bapak, sudah menjawab? Jadi bisa diimpor dan ekspor langsung ya? Silakan ya. Pak Hafiz. Ya mungkin Bapak sana. Pojok. Selamat sore, nama saya Aris. Saya mau sedikit bertanya mengenai alur pembayaran tadi. Mungkin saya agak kurang paham dengan Sendit atau yang lainnya. Iya. Kalau misalkan student bayar itu masuknya nanti ke akunnya GetCourse dulu, baru nanti kita bisa withdraw, atau langsung dari student langsung ke
kita. Oke. Gitu. Soalnya ini berkaitan nanti dengan pajak kan pasti ya. Gitu. Itu aja. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Iya, untuk soal pembayaran, GetCourse tidak menyediakan berupa dompet digital. Jadi karena itulah GetCourse bekerja sama dengan Zenit dan Doku. Jadi uang yang ditransfer oleh siswa akan disimpan dulu di Doku atau Zenit yang sudah Bapak integrasikan. Dan lalu nanti baru bisa Bapak ambil. Seperti itu Pak. Iya. Ya, Ibu ini depan silakan Bu. Iya. Oh udah. Selamat siang, perkenalkan saya Ayuna dari Unikids for Autism. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan kalau. Jadi yang pertama, bisa nggak ujiannya itu dalam bentuk online, real time? Dalam bentuk real time, iya. Oke. Jadi divideokan gitu. Kemudian yang berikutnya, apakah ini hanya training saja? Kan saya ada fasilitas untuk semacam coaching online dengan orang tua gitu ya, atau dengan peserta pelatihan misalnya. Dan sifatnya itu misalnya 2 kali seminggu, apakah bisa seperti itu, jadi langsung? Bukan yang bersifat rekaman saja. Iya ya. Oke. Nah terus untuk fasilitas kirim tugas dalam bentuk video, bisa nggak langsung ke situ, ke GetCourse itu, dan durasinya maksimal berapa lama? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Untuk soal tes yang diberikan secara real time, itu pertanyaan bagus Bu. Mungkin Mbak Nadia memiliki pemahaman, jawaban yang lebih baik daripada saya. Ya. Selamat datang Ibu Nadia. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nadia. Kalau untuk real time, mungkin Ibu bisa memberikan tes pada saat memberikan siaran langsung webinar. Jadi nanti pada saat webinar kita kasih blok tesnya. Nah, jadi kalau misalnya real time yang Ibu maksud itu seperti apa? Apakah dikasih jangka waktu? Atau kalau dalam pemahaman saya kayak gini Bu, kayak tes IELTS atau TOEFL ya, semacam itu ya. Ada rekaman, terus kita sambil ngerjain real time, bagaimana? Kalau yang biasa saya pernah ikuti di Zoom, nanti kan harus ada video lagi di sini, kamera di sini. Jadi oh iya, kayak tes TOEFL berarti, atau IELTS. Terus kita bisa tahu kalau di kamera, di layar laptop itu tidak buka yang lain. Oke. Berarti pada saat siswa mengerjakan, Ibu bisa lihat mereka langsung dari sisi webcam ya Bu? Iya. Kalau dari GetCourse untuk saat ini sayangnya belum bisa, tapi kita bisa memberikan tenggang waktu. Jadi misalnya dalam satu soal itu bisa dikerjakan dalam berapa detik. Dan mereka harus selesai dalam mungkin sekian menit, seperti itu. Ya baik, makasih Mbak. Sama-sama. Untuk pertanyaan berikutnya gimana? Trainingnya mau secara langsung gitu loh. Mikrofon yang Oke. Bisa diulang mungkin Ibu pertanyaannya, coaching mohon online maaf. jadi one on one. Oke, itu bisa. Jadi Ibu bisa memakai fitur webinar kita yang siaran langsung. Jadi nanti fitur webinar itu bisa Ibu jadwalkan sesuai dengan siswa yang sudah melakukan pembelian. Jadi misalnya setiap siswa mempunyai akses atau jadwal training yang berbeda-beda, itu juga bisa dilakukan. Seperti itu. Oke. Yang ketiga itu kalau kirim tugas, siswanya upload gitu. Tugas video upload. Oke, jadi di GetCourse kalau Ibu memberikan tugas atau tugas pembelajaran, siswa itu bisa menjawab tidak hanya dengan teks tetapi bisa upload file seperti dokumen, rekaman suara, gambar serta video. Nah, biasanya dalam satu file itu size-nya paling gede itu maksimal 100 megabyte, 100 MB dalam satu file. Seperti itu. Baik, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Next. Oke. Ayo, yang mana? Boleh Mbak Nadia yang pilih selanjutnya. Ayo. Itu Bapak yang di belakang. Terima kasih Mbak Nadia. Saya Adit, kebetulan juga English Education Content Creator di TikTok juga. Pertanyaan saya, namanya di Jinglish di TikTok. Follower berapa Mas? Kenapa? Followernya berapa? Masih baru mulai, baru 19.000. Wow, 19.000 baru mulai. Bang Jos 200 ribuan ya nggak ada apa-apanya. Oh, iya. Ya Bang Jos ya. Pertanyaan saya 3 aja.
boleh siapa aja. Untuk yang pertama, GetCourse ini apakah hanya menyediakan platform ataukah juga termasuk pelatihan buat kita e-course owner ini cara mempromosikan atau memarketingkan e-course atau video-video kita. Itu yang pertama. Kedua, apakah GetCourse ini juga menyediakan sistem afiliasi? Jadi misal nanti ada afiliator atau orang-orang yang membantu menjualkan video-video kita atau e-course kita, pastinya kan butuh ada pembagian komisi dengan para afiliator yang menjualkan video kita itu. Apakah juga sampai ke sistem itu, afiliasi, pembagian komisi dan sebagainya disediakan oleh GetCourse? Kemudian untuk yang ketiga, teknis aja untuk sertifikat. Logo yang tertera di sertifikat itu, apakah hanya logo GetCourse aja, ataukah kita juga bisa menyematkan logo brand kita pribadi di sertifikat itu. Jadi double logo, misalnya ada GetCourse tapi juga ada di Jinglish-nya atau brand kita pribadi. Udah 3 itu aja, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Adit. Yang pertama, ada nggak training buat klien? Training marketing gitu. Oke, jadi kalau Bapak berlangganan dengan GetCourse, Bapak nantinya akan mendapatkan materi-materi workshop. Jadi kita sudah mengadakan beberapa materi workshop yang direkam, itu seperti Get Marketing, Get Advertising. Jadi nanti video-video itu bisa Bapak akses, jadi Bapak bisa belajar dari situ. Tentunya yang dapat mengakses hanya yang berlangganan saja untuk saat ini. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Afiliasi, bisa nggak? Untuk afiliasi bisa, jadi di GetCourse kita ada program afiliasi, mungkin nanti lebih jelasnya akan diinfokan oleh Bapak Audi. Tapi untuk di GetCourse kita ada, Bapak juga bisa lihat di situs web kita, jadi di menu atas itu ada afiliasi, bisa klik di situ syarat dan ketentuannya sudah ditulis secara lengkap. Oke. Yang terakhir itu untuk logo. Sertifikat logonya bisa double, apakah bisa double? Oke, jadi kalau untuk sertifikasi mungkin seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Mas Hafez, kalau di GetCourse ini kita memberikan kesempatan untuk white labeling. Jadi Bapak bisa mengembangkan brand atau merek Bapak sendiri. Tentunya sertifikatnya itu nanti Bapak upload berdasarkan template yang Bapak buat sendiri. Jadi nama-nama GetCourse itu harusnya nggak ada. Karena di kita hanya memberikan fiturnya saja, Bapak upload template-nya, nanti tinggal diberikan ke siswa-siswi yang melakukan pembelajaran, seperti itu. Nah untuk Bapak Adit, poin 1 dan 2, next itu akan diinformasikan lagi oleh Bapak Audi secara singkat juga. Nah mungkin bisa menjawab pertanyaannya lebih detail di situ ya. Baik, selanjutnya masih ada waktu? Masih ya? Bapak yang di depan. Yang mana? Yang ini? Yang ini. Oh iya siap. Bapak. Ya, terima kasih sudah dipilih Mbak Nadia ya. Iya. Ya nama saya Syukur, saya dari Serpong, Tangerang Selatan. Tetangga Pak. Saya juga Serpong loh Pak. Ya, jadi pertama sebenarnya saya lihat tadi fitur GetCourse bagus. Pertanyaan saya pertama adalah apakah bisa? Contohnya saya membuat ini, saya tadi masuk sebagai owner, terus membuat untuk kuliah saya gitu. Saya kebetulan dosen gitu ya, untuk kuliah saya. Sehingga tapi mahasiswa saya masuk sebagai user bisa nggak? Jadi tapi mereka nggak bayar tentunya karena kan sayanya gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya ini pertanyaan mungkin analisa ya, maksud gini, apakah contoh begini, kita membuat course, ahlinya kan kita sebenarnya, tetapi yang tampil di video bukan kita. Contoh orang lain, tetapi dengan skrip tentunya. Mungkin yang lebih camera face gitu. Maksud saya kadang-kadang kan ada yang memang orang tidak camera face gitu ya. Jadi apakah itu mengubah mengubah audiens gitu. Maksudnya mengubah menarik audiens lebih atau memang sama aja gitu ya. Terus berikutnya begini, saya tadi agak mirip dengan pertanyaan Ibu yang sebelumnya. Apakah di GetCourse ini ada fitur umpamanya kita semacam konsultasi online. Kalau Ibu tadi mengatakan coaching, ya berarti langsung webinar. Kalau saya sistemnya punya konsultasi tetapi dia sifatnya teks gitu. Jadi dia mengirimkan pertanyaan, kemudian kita balas berikutnya gitu. Tetapi tadi dengan pembayaran juga umpamanya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Kita jawab yang artis dulu deh. Kalau Bapak bikin video, tapi bukan muka bapaknya, mukanya Mbak Nadia misalnya ya kan, lebih baby face, benar nggak Pak? Nah seperti itu, apakah itu akan merubah audiens, apakah itu akan mempengaruhi?
Sebenarnya tidak akan mempengaruhi karena yang bisa membuka konten videonya itu adalah pengguna terdaftar saja. Kecuali Bapak taruh videonya di landing page yang bisa dilihat semua orang. Mungkin itu kan kalau misalnya mukanya lebih menarik berarti kan orang bakal ngeklik ya. Ya kalau kurang menarik ya nggak akan ngeklik gitu. To the point ya Pak ya, to the point ya. Ini yang saya takutkan kalau nanya wanita nih. Tapi kalau misalnya di konten pelajaran tentunya tidak akan berefek apapun karena kan memang yang bisa mengakses hanya yang melakukan pembayaran atau yang memang Bapak berikan akses. Seperti itu. Terus tadi lanjutannya. Yang pertama usernya itu mau digratisin kalau nggak salah, betul ya? Setangkap saya. Iya. Mata kuliahnya di videokan dan siapapun bisa melihat gitu. Iya, hanya dikhususkan untuk mahasiswa tapi free. Boleh, bisa. Jadi akses training atau pembelajaran di Get Course itu bisa berbeda-beda dari satu training ke training yang lainnya. Dan juga akses ini bisa diberikan untuk grup-grup tertentu atau segmentasi tertentu yang memang Bapak buat. Seperti itu. Jadi mau dia berbayar atau tidak berbayar itu bisa. Nah yang terakhir jujur aja saya juga agak bingung Pak. Masalah ujian yang tadi kan, atau apa coaching kan, coaching online ya. Coaching online tadi maksudnya Bapak gimana Pak? Mohon maaf nih. Private. Kalau Ibu lebih ke private. Pak itu kasihan Pak. Nah, makasih ya Dek. Cek sound. Iya, jadi maksudnya gini, jadi konsultasinya, tetapi kan kalau coaching kan langsung menjawab langsung gitu ya. Iya. Dua arah lah, komunikasi dua arah ya. Kalau ini komunikasi satu arah. Jadi dia membuat pertanyaan di situ, kemudian kita balas mungkin ya 30 menit kemudian gitu loh. Oh. Ya, tetapi tentunya karena pertanyaannya perlu keahlian sehingga berbayar gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita jawab 1 jam kemudian gimana? Enggak ya, baik. Jadi jawabnya letter gitu. Itu bisa Bapak, jadi nanti bisa kita buatkan proses, Bapak bisa memakai fitur tes ataupun semisalnya Bapak bisa juga memakai fitur kuesioner. Jadi kalau pas Bapak registrasi nih ikut event ini kan ada kuesionernya tuh, nah itu bisa dibuat seperti itu. Gitu. Oke Bapak Ibu, saya udah dikasih kode, Bapak tadi udah... Nanti ya Pak ya, sebentar. Nanti untuk pertanyaan lanjutan atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, Mas Audi akan membantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Ya nggak semua sih, sesuai dengan waktu. Sementara untuk sesi ini kita tutup dulu. Terima kasih untuk Ibu Nadia, terima kasih untuk Mas Hafiz, boleh tepuk tangannya. Terima kasih. Apabila masih ada yang ganjel atau butuh informasi lebih, ada tim helpdesk kita di